खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami masih terhormat dapat mempersembahkan sorotan dari dua mulakat, satu dengan delegasi khuddam dari USA dan yang lainnya dengan anggota tim Humanity First UK. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kebaikan bertemu dengan anggota Majlis Khuddamul Ahmadiyah dari USA. Assalamualaikum beto. Pada hari Sabtu, khuddam dari wilayah Southwest Region, Amerika Serikat diberkati dengan mulakat bersama Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk salat di belakang huzur dan diberkati dengan mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, semua khuddam memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka dan juga dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai isu yang mempengaruhi para pemuda. Dunia di sekitar kita menderita karena keserakahan dan ketidaksetaraan. Langkah-langkah praktis apa yang dapat kita ambil sebagai jemaat dan individu untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih mengutamakan kemanusiaan di atas hal-hal lain? Al-Quran mengajarkan kita bahwa kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan dan harus ada keadilan di dunia, serta memperlakukan setiap umat manusia dengan dasar yang sama, ya kan? Jadi, inilah ajaran Al-Quran. Jika kita mengikuti ajaran Al-Quran, kita tidak hanya harus mempraktikannya, bahkan kita juga harus menabligkan dan menyebarkan pesan ini kepada orang lain juga, iya kan? Sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa kalian harus merawat anak yatim, kalian harus merawat orang-orang yang membutuhkan, merawat orang-orang miskin, berikan sedekah kepada mereka, dan bantu mereka untuk berdiri dengan kaki mereka sendiri. Kan? Ini adalah langkah-langkah praktis yang dapat kalian ambil, dan jemaat sedang mengerjakan hal ini. Departemen Khidmat Khalaq dan Humanity First sedang mengerjakan hal ini. Kita tidak hanya membantu melalui HF di daerah-daerah di mana ada bencana atau badai atau gempa bumi atau sejenisnya, tetapi ada juga beberapa proyek reguler yang dijalankan oleh HF, seperti rumah sakit, sekolah, desa, dan pompa air. Jadi dengan cara ini, kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang miskin adalah saudara kalian, jadi bantulah mereka. Dan cobalah untuk membawa mereka ke tingkat di mana mereka dapat berdiri dengan kaki mereka sendiri. Ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. Ya kan? Ada cukup banyak perintah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalian harus membantu orang-orang yang membutuhkan dan miskin, dan tingkat keadilan kalian harus sedemikian rupa sehingga ada keadilan mutlak. Dan jika ada keadilan mutlak, maka kalian akan membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, dan semua orang yang berada dalam kondisi putus asa. Dan mereka tidak dapat bertahan hidup jika mereka tidak dibantu oleh pemerintah. Meskipun pemerintah juga membantu orang-orang ini, tetapi adalah tugas kita, pekerjaan kita untuk membantu mereka sebagai orang yang beragama, ya, sebagai Muslim, sebagai Ahmadi. Pertanyaan saya adalah bagaimana seharusnya Ahmadi mendekati studi filsafat sehingga memungkinkan kita untuk mendapat manfaat dari wawasan positifnya sambil tetap terlindungi secara spiritual. Dapatkah Huzur menjelaskan pandangan Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri mengenai tujuan dan batasan filsafat dalam kaitannya dengan wahyu ilahi? Apakah Anda telah membaca buku filsafat ajaran Islam? Ya Huzur, saya telah membacanya 2 kali. Jika Anda telah memahaminya, maka jawabannya sudah ada di sana.
Hadrat Masih Maud SAW telah menjelaskan dengan sangat jelas semua subjek dalam bukunya. elaborated all these subjects. Ada cukup banyak bab, They are quite apa tujuan hidup, what is the, apa tujuan agama, what is dan bagaimana kehidupan setelah kematian, what will be apa kewajiban manusia terhadap penciptanya dan terhadap sesama manusia juga. what are the duties of a human being towards Jadi, ada cukup banyak subjek yang dibahas dalam buku tersebut. there are quite a number Jadi, jika Anda membacanya dengan benar, in that. cobalah untuk memahaminya, So maka jawabannya ada di sana. properly try to understand them, then the answer is there. Dan jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda fahami dalam buku itu, Anda harus menulis kepada saya, karena itu memerlukan jawaban yang terperinci, ya. Answer. Right? Apa yang tidak dapat kamu fahami? Saya berbicara secara umum karena seringkali ada beberapa konflik antara ajaran agama dan kemudian tradisi filosofis yang lebih luas di dunia sekuler. Jadi saya bertanya-tanya bagaimana kita dapat merekonsiliasi tradisi filosofis dunia sekuler dengan tradisi agama kita juga. The secular world Dunia sekuler, hukum mereka tidak sempurna, ajaran mereka tidak sempurna. Hanya Allah yang perintahnya, ajarannya sempurna. is perfect. Itulah yang kita yakini, ya. Right? Kita akan melihat dari waktu ke waktu, mereka akan mengubah sudut pandang mereka. View. Teori-teori baru datang, mereka tidak berpegang pada satu hal, dan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Hadrat Rasulullah SAW 14 abad yang lalu atau lebih, dan masih utuh dalam bentuk aslinya, kan? Is still intact in its original form. Right? Dan Al-Quran mengatakan bahwa semua masalah yang dapat dihadapi manusia telah dijelaskan, diterangkan dalam Al-Quran. Elaborated, explained in the Holy Quran. And if Dan jika Anda mengikuti ajaran Al-Quran, Anda akan mengikutinya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mengatakan dalam salah satu अक्ल को syairnya, दीन पे हाकिम yang artinya, ये तो खुद अंधी है अगर नहीं jangan jadikan don't akal kebijaksanaanmu sebagai pengambil keputusan atas agama, on the religion karena ia buta. because it is blind. Those who Mereka yang hanya percaya pada hal-hal duniawi, mereka tidak tahu. you can Hanya Anda dapat meningkatkan kebijaksanaan Anda ketika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala dan memohon pertolongan Allah Ta'ala. Itu akan membantu Anda. Jadi alih-alih memiliki kompleks apapun tentang apa yang dikatakan orang-orang duniawi, Anda harus mengatakan bahwa ini adalah ajaran Islam dan kami percaya padanya dan ada kebijaksanaan di dalamnya. right Oke? and Dan ini adalah ajaran yang merupakan ajaran yang sempurna, the perfect teaching dan kita dapat membuktikan dari begitu banyak ayat Al-Quran, verses of the holy bahkan tidak ada konflik antara sains dan hal-hal duniawi. the worldly things. Jadi, dalam setiap hal, ajaran agama berada di atas semua ajaran duniawi itu, karena kadang-kadang mereka mengatakan, kami membuat kesalahan, beberapa waktu lalu kami mengesahkan undang-undang ini, memberlakukan undang-undang itu, dan sekarang kami dapat melihat ada beberapa kekurangan di dalamnya. Jadi sekarang kami akan mengamandemennya. Inilah mengapa ada begitu banyak amandemen dalam hukum mereka. Tetapi dalam hukum Allah, Allah telah mengatakan, Al-Quran adalah kitab pembawa hukum yang terakhir, yang memberi Anda ajaran tentang agama dan tentang urusan sekuler dan duniawi sehari-hari Worldly affairs, Anda. right? Oke? No need to be involved. Tidak perlu terlibat dalam kompleks apapun. Cobalah untuk memahaminya. Cobalah membaca Al-Quran, arti, terjemahan, dan tafsirnya. Kita memiliki tafsir singkat, serta Commentaries as well as tafsir 5 5 volume volume. Jadi, jika Anda membacanya, Anda akan menemukan betapa indahnya ajaran Islam. beautiful Islamic teachings are. Huh? Ketika ada momen emosional, saya tidak bisa mengungkapkan air mata dan emosi saya. Huzur, bagaimana kita dapat mencapai fokus, kerendahan hati, dan kehadiran hati dalam sholat? Apakah kamu memahami semua urdu ini? Sebagian, Huzur. Apakah kamu tahu arti dari semua kata yang baru saja kamu gunakan? Sedikit, Huzur, tidak terlalu banyak.
तुम्हें किसने लिख के दिया? Sepertinya seseorang menulis ini untuk kamu ya. Ibu saya menulisnya untuk saya, Huzur. तो जो Untuk mengembangkan fokus selama sholat, ketika kamu melakukan sholat, kamu membaca surah Al-Fatihah, ya kan? Pada saat itu bacalah ihdinas siratal mustaqim, sehingga Allah Ta'ala dapat membimbingmu di jalan yang benar. Bacalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berulang-ulang. Bacalah surah Al-Fatihah berulang-ulang. Kamu tahu arti surah Al-Fatihah kan? Iya, Huzur. Ketika kamu membacanya berulang-ulang, kamu akan mulai memahami artinya. Kamu akan menyadari betapa penyayangnya Allah terhadap kita dan berkah serta karunia yang tak terhitung telah Dia anugerahkan kepada kamu. Ketika kamu melihat semua berkah itu, kamu akan merasa bersyukur, ya kan? Ketika seseorang memberi kamu hadiah atau melakukan kebaikan kepadamu, kamu berterima kasih kepada mereka, ya kan? Iya, Huzur. Kemudian dengan cara yang sama, berterima kasihlah kepada Allah. Ketika kamu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, emosi kamu akan semakin dalam dan muncul, dan itu juga akan membawa kamu untuk berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. दुआ भी करोगे। Pertanyaan saya adalah bahwa kadang-kadang beberapa orang muda menjadi jauh dari jemaat karena perilaku kasar seorang pengurus. Bagaimana orang-orang seperti itu dapat dibawa kembali ke dalam jemaat? Katakan kepada mereka, apakah kamu baiat kepada pengurus atau apakah kamu mengakui kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam lalu baiat kepada beliau dan kemudian baiat kepada khilafat? Jika mereka telah baiat kepada pengurus, maka oke, kalau begitu mereka dapat menjauh. Tetapi jika mereka telah menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW dan memiliki ikatan dengan khilafat, maka katakan kepada mereka, mengapa kamu akan menjauh dari iman kepada sikap dan atau perilaku pribadi seseorang? Jelaskan ini kepada mereka dengan lembut. Kedua, ini juga adalah tugas pengurus lain, terutama di tingkat lokal, untuk menjangkau orang-orang seperti itu, mengundang mereka kembali, menjelaskan hal-hal kepada mereka, dan membangun persahabatan dengan mereka, selamatkan mereka dari kehancuran. Kita harus menyelamatkan setiap orang dari tersesat, ya kan? से बचाना चाहिए ना हमें। Iya, Huzur. Sama seperti Anda akan menyelamatkan saudara Anda sendiri dari bahaya, Anda harus menyelamatkan mereka juga. Jadi jelaskan ini kepada mereka dan pengurus harus melunakkan pendekatan mereka. Pengurus tidak boleh berpikir bahwa karena mereka memiliki posisi, mereka telah menjadi sesuatu yang hebat. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah untuk memperlakukan orang dengan kelembutan, karena jika kamu kasar terhadap mereka, mereka akan menjauh dari kamu. Dan untuk berkonsultasi dengan mereka dalam berbagai hal. Allah Ta'ala dengan demikian memberikan prinsip panduan, cara bertindak adalah menunjukkan kebaikan kepada mereka dan meminta nasihat mereka sehingga mereka merasa terlibat dalam kegiatan jemaat, kan? Iya, Huzur. Dia kemudian menyatakan bahwa tidak perlu kamu menerima semua saran mereka. Buatlah keputusan kamu tentang apa yang kamu anggap terbaik setelah berdoa dan setelah mendengarkan pandangan semua orang. Tetapi dengan melakukan itu, mereka akan merasa diikut sertakan dan terlibat dalam urusan jemaat. Jadi pengurus harus mengembangkan kesadaran ini, alih-alih kasar atau berpikir, saya adalah ketua, saya adalah sekretaris, saya sekarang adalah sesuatu yang penting. Itu adalah sikap yang salah. Berdoalah dan katakan kepada pengurus untuk memperbaiki diri mereka dan juga nasihatilah para anggota. Oke? और लोगों को भी समझाओ। ठीक है? Jazakallah. Huzur tercinta, situasi di Palestina sangat menyakitkan dan orang-orang di sana sangat menderita. Jemaat kita juga memiliki masjid di sana. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ahmadi di sini dan di seluruh dunia dapat membantu mempromosikan perdamaian dan keadilan, dan bagaimana jemaat kita dapat membantu orang-orang itu. Situasinya memang sangat buruk dan kita tidak memiliki pemerintahan, juga tidak memiliki kekuatan politik, tetapi kita memiliki organisasi yang melaluinya kita mencoba membantu melalui amal dan khidmat khalaq, yakni pengkhidmatan kemanusiaan. Melalui HF, mereka diberikan bantuan di sana. Dan anggota Ahmadi kita di Palestina bekerja dengan semangat besar dan mempersembahkan banyak pengorbanan. Ini adalah yang dapat kita lakukan untuk saat ini. Dan untuk NGO lainnya, kita juga memberitahu mereka bahwa di mana bantuan diperlukan, kami siap membantu. Dan kita melakukannya. Ini adalah sarana yang tersedia bagi kita. Kita tidak dapat memberitahu pemerintah apa yang harus dilakukan, juga tidak dapat menghentikan mereka.
Adapun sejauh mana kita dapat menyampaikan pesan, Ahmadi kita di sana, terutama jemaat di Kababir, memainkan peran mereka. Mereka terus menyampaikan pesan kepada orang lain. Itulah yang dapat kita lakukan. Selain itu, kita hanya dapat berdoa. Kita tidak memiliki kekuatan politik atau otoritas pemerintahan. Adapun negara-negara Arab sendiri, mereka terlibat. Saya menyebutkan ini baru-baru ini. Ketika masalah ini dibahas di PBB, dalam salah satu laporan dinyatakan bahwa penindasan yang dilakukan terhadap orang Palestina, mereka menyajikan daftar yang menyebutkan 60 negara terlibat. Dikatakan bahwa baik negara-negara Eropa maupun Amerika tentu saja terlibat, tetapi negara-negara Arab juga. Karena jika mereka menginginkannya, mereka dapat memberikan tekanan pada Israel dengan satu cara atau lain untuk menghentikan penindasan, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi ketika negara-negara Muslim sendiri yang merupakan tetangga tidak melakukan apa-apa, maka apa yang dapat kita lakukan kecuali berdoa? Itulah yang terus kita lakukan. Adapun dukungan nyata, kita juga terus membantu orang-orang miskin, baik melalui bantuan medis, bantuan makanan, atau bentuk bantuan lainnya. Oke? Jazakallah Huzur. Jika saya perlu memberitahu seorang non-Ahmadi untuk masuk jemaat, bagaimana saya harus memberitahu mereka? Apakah Anda pikir Ahmadiyah itu baik? Ya. Ahmadiyah adalah Islam yang sejati? Ya. Kenapa benar? Karena tanda-tanda dan nubuatan yang telah ditunjukkan kepada kita melalui Hadrat Masih Maud salam. Perubahan apa yang telah dibuat dalam hidup Anda? Pada awalnya saya lahir dalam Ahmadiyah, tentu saja, tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai membaca lebih banyak tentangnya dan saya mulai mempercayai hal-hal yang telah diajarkan kepada saya. Jadi sekarang Anda percaya pada keesaan Tuhan dan kemahakuasaannya, ya kan? Ya, Huzur. Anda percaya bahwa Tuhan mendengarkan Anda, kan? Anda percaya bahwa Tuhan menerima doa Anda? Iya. Dengan begitu, Anda telah melihat sifat-sifat Tuhan. Iya kan? Iya. Jadi sekarang Anda dapat memberitahu orang lain, non-Ahmadi dan non-Muslim, bahwa Tuhan memang ada dan Dia memiliki kekuatan dan Dia telah menganugerahkan begitu banyak hal baik kepada kita. Ya kan? Dia telah membantu kita dengan memberi kita begitu banyak hal. Dia adalah pemberi rezeki dan pemelihara segala sesuatu. Jadi, hal pertama adalah bahwa Anda harus percaya pada Tuhan dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kedua, jika Anda menyampaikan pesan ini kepada seorang Muslim non-Ahmadi, maka katakan kepadanya bahwa itu adalah nubuatan Hadrat Rasulullah SAW, bahwa di akhir zaman, seseorang akan muncul dengan gelar Al-Masih dan Al-Mahdi, dan dia akan menjadi hamba sejatiku, yakni Rasulullah SAW. Dia akan menghidupkan kembali agama Islam, karena pada saat itu umat Islam akan melupakan ajaran Islam. Sekarang kita percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat. Sosok tersebut telah datang. Dia telah mendakwakan diri sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW dan sesuai dengan janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Oke? Jadi, katakan kepada mereka bahwa saya hanya menyampaikan pesan itu kepada Anda, dan jika Anda suka, saya dapat memberi Anda lebih banyak literatur untuk membaca dan memahami ajaran Islam yang sejati, dan klaim Ahmadiyah dan pendakwaan Hadrat Masih Maud salam. Inilah cara Anda dapat memulai tabligh Anda. Anda tidak dapat memaksa siapapun untuk menerima Ahmadiyah. Anda hanya dapat memberitahu mereka, ini adalah ajaran yang benar dan inilah mengapa saya percaya padanya. Oke? Dan saya telah melihat begitu banyak berkah setelah menerima jemaat ini. Jadi inilah cara Anda dapat membawa orang itu lebih dekat kepada Anda, dan kemudian mereka akan memahaminya. Jika mereka memiliki keinginan untuk memahaminya, mereka akan melakukannya.
Tetapi jika mereka berpikir bahwa tidak, mereka acuh tak acuh tentang agama, maka Anda tidak dapat memaksa siapapun untuk menerima Ahmadiyah, karena tidak ada paksaan dalam agama. There is no Itulah yang dikatakan Al-Quran. Quran says. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah bahwa beberapa delegasi khudam sebelumnya yang mengunjungi di sini menyebutkan bahwa tampaknya Huzur telah memberikan perhatian khusus kepada khudam dari USA dan membantu mereka untuk membangun ikatan yang kuat dengan khilafat. Huzur, apa pandangan Huzur tentang ini? Jika ini adalah pandangan yang diungkapkan orang-orang, lalu apa yang bisa saya katakan? Anda juga telah berada di sini selama 3 hari, jadi apa pandangan Anda tentang ini? Ya, Huzur. Keramahan. Keramahan diberikan terlepas apakah seseorang adalah orang yang tidak percaya, Ahmadi atau Muslim, siapapun yang datang kepada kita, kita akan memberikan keramahan kepada mereka karena Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk merawat tamu. बाजी करने का हुक्म दिया है, ठीक है? Keramahan diberikan di mana-mana. तो होनी चाहिए ना, ये Oleh karena itu, ini tidak berfungsi sebagai indikasi. Memang, seseorang harus menunjukkan akhlak yang baik seperti yang saya sebutkan kepadanya sebelumnya juga, bahwa ketika menabligan Islam kepada non-Muslim, penting untuk pertama-tama menunjukkan akhlak yang baik. and you can show your good morals to the non-Ahmadis. So then they will ask why you are behaving in such a beautiful way. Then you can tell this is the Islamic teaching which I learned from Ahmadiyyat. This is also one way of extending your message to non-Ahmadis. Ini juga merupakan sarana tabligh dan cara untuk menyampaikan pesan kita. Jika Anda merasa bahwa setelah datang ke sini dan setelah mengalami ini, itu memiliki dampak positif pada Anda, maka ini adalah berkah Allah Ta'ala dan adalah hal yang baik jika itu terjadi. Namun, saya memiliki hubungan dengan setiap Ahmadi, misalnya dia awalnya dari Perancis dan sekarang telah pindah ke Amerika, tetapi apakah itu berarti hubungan saya telah berakhir dengannya? Hubungan ini adalah dengan semua orang. Tetapi yang paling penting, seseorang harus terlebih dahulu membangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Jika Anda memiliki ikatan dengan Allah Ta'ala dan Anda menganggap Dia Maha Kuasa dan bahwa kita harus menyembahnya, memenuhi hak-haknya, dan mematuhi ajarannya, maka Anda akan membangun hubungan dengan jemaat, anggotanya, dan dengan anggota keluarga Anda juga. Karena ini adalah perintah Allah Ta'ala. Adapun saya, tugas khalifah adalah untuk membantu Anda membangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa beliau datang untuk memenuhi 2 tujuan utama. Pertama adalah untuk membantu umat manusia membangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan kedua, bagi umat manusia untuk memenuhi hak satu sama lain. Jika Anda memenuhi hak atau kewajiban satu sama lain, maka Anda akan berhasil. Ini juga adalah tujuan khilafat untuk melanjutkan ajaran ini. Jadi, jika Anda dapat memenuhi kedua tujuan ini, maka apakah khudam berasal dari USA, Kanada, Australia, Jerman, atau negara lain manapun, mereka akan semakin dekat dengan khalifah. Oke? Ya. Oke, silakan duduk. Ketika mulakat berakhir, semua khudam memiliki kesempatan untuk berfoto dengan Hadrat Amirul Mukminin. Hari berikutnya, anggota tim HF UK diberkati dengan mulakat bersama Hadrat Amirul Mukminin. Mulakat berlangsung di Islamabad, di mana semua peserta memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Assalamualaikum Pyare Huzur, nama saya Mubarak Basra, berkhidmat sebagai mubalik di Bradford. Mereka menunjuk Anda untuk mengimami sholat? Tugas kecil apapun yang Pak Ketua berikan kepada saya berusaha memenuhinya, Huzur. Jika tidak, Anda dapat terus berdoa untuk mereka. Aspek paling penting dari pekerjaan adalah doa. Hanya melalui doa, tugas-tugas kita dapat diselesaikan. Selama mulakat, para peserta juga dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai isu yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Pertanyaan pertama adalah dari pemimpin tim kami di Gaza, Mr. Yasir Shahin. Beliau pertama-tama mengirimkan salam dari semua tim Gaza kepada Huzur tercinta. Pertanyaannya adalah, apa pemikiran Huzur yang tercinta, Hadrat Amirul Mukminin, tentang masa depan Gaza, dan implikasi yang lebih luas apa yang Huzur perkirakan dalam wilayah itu, dan dampak yang dapat dimiliki HF. Kekejaman ini tidak akan berhenti, tetapi akan terus berlanjut. Israel masih melakukan serangan, jadi ini akan terus berlanjut.
Oleh karena itu, teruslah melakukan pekerjaan Anda secara diam-diam seperti yang sudah Anda lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan mereka kemampuan untuk bekerja dengan baik dan semoga Allah Ta'ala melindungi mereka karena mereka bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya. Saya tidak berpikir mereka akan mendapat keringanan dalam waktu dekat. in near future. Oleh karena itu, ini akan terus berlanjut. Sebagai profesional, saya bekerja di bidang pemasaran dan dengan demikian kami selalu mencari cara baru untuk melibatkan orang. Apakah kami diizinkan menggunakan suara latar belakang untuk menghidupkan video dan pesan yang kami keluarkan? Apakah tidak mungkin untuk penggalangan dana tanpa musik? Huzur, kompetisi kami, kita dapat menggalang dana bahkan tanpanya kan? Alhamdulillah, iya Huzur. Iya kan? Iya Huzur. Tidak ada kekurangan sejauh ini. Beliau baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki anggaran 2 juta, bukankah itu kasusnya? Mengumpulkan 10.000 pound hingga 20.000 dulunya sulit, sekarang Anda mengumpulkan hingga 2 juta atau lebih. Ini tanpa musik. Biarkan segala sesuatunya terus berjalan seperti itu. Alih-alih musik, saya telah mengatakan bahwa di latar belakang nazm dapat diputar dengan ringan atau Anda dapat membuat semacam suara bersenandung yang dapat diputar di latar belakang iklan. Anda ingin memposting ini untuk media sosial kan? Ya Huzur. Jadi jika Anda memiliki itu, maka itu cukup. Huzur, ketika kami mengunjungi negara-negara berkembang, kami mengamati kepuasan di wajah orang dewasa dan anak-anak. Anda memang mengamati kepuasan, itu berarti mereka pasti orang beriman agar mereka memiliki kepuasan. Mereka puas, mereka tidak tampak frustrasi. Ini yang Anda maksud, bukan? Jadi seharusnya ada kepuasan. Ini sebenarnya adalah indikasi mereka menjadi orang beriman. Anda harus membantu mereka, dan ketika Anda terinspirasi oleh mereka, Anda harus memberitahu orang-orang Anda sendiri bahwa ada banyak di dunia yang meskipun berada dalam kemiskinan seperti itu, tidak mengeluh. Namun di sini, jika kita tidak dapat makan burger 1 hari, kita mengeluh dengan mengatakan, kami hampir mati. Ya kan? Akhir-akhir ini, jika Anda pergi ke toko bahan makanan dan mendapatkan berbagai hal dan barang makanan, harganya telah meningkat 5% atau 10%. Sesuatu yang dulunya 1 pound sekarang 1,10 penny atau 1,20 penny. Dan orang-orang bertanya-tanya, apa yang akan kita lakukan sekarang? Nah, mereka bisa makan lebih sedikit. Mereka harus belajar dari mereka yang puas. Ketika Anda menggalang dana, Anda harus memberitahu orang-orang bahwa ada orang-orang yang tetap puas meskipun memiliki kemiskinan mereka. Jadi mereka juga harus berkorban. Ketika Anda memberitahu orang-orang hal-hal ini, maka mereka akan mulai mengembangkan kesadaran. Anda membangkitkan emosi orang dan memberitahu mereka bahwa meskipun berada dalam kemiskinan, orang-orang itu memiliki kepuasan. Namun di sini meskipun kulkas mereka penuh, orang-orang tetap cemas. Oleh karena itu, mereka harus belajar dari mereka dan sebenarnya berkorban demi mereka sehingga dapat diterima di hadapan Allah dan mereka dapat memperoleh berkah. Jadi penggalang dana Anda harus mengikuti rencana semacam ini. Huzur, peran apa yang harus dimainkan wanita dalam menanggapi bencana alam? Peran yang sama seperti pria. Langkah-langkah apa yang harus diambil HF untuk pelatihan mereka? Anda harus melatih wanita dengan cara yang sama seperti Anda melatih pria. Siapa yang menghentikan Anda melakukannya? Anda harus mengirim kelompok wanita untuk memberikan pelayanan. Kadang-kadang di zona bencana ada kebutuhan tertentu wanita yang tidak dapat ditangani oleh pria dan hanya dapat ditangani oleh kelompok wanita yang pergi ke sana. Jadi jika ada wanita pemberani seperti itu yang dapat pergi dan bukan hanya gadis-gadis muda tetapi juga wanita yang lebih tua yang dapat pergi sebagai pemimpin kelompok jika ada kelompok yang pergi. Selain itu, semua orang harus dilatih. Anda juga harus memiliki kelompok yang telah dilatih untuk menanggapi resiko bantuan bencana. Bagaimana mengelola dan hal-hal apa yang mereka perlukan. Mereka juga harus memiliki keberanian dan bersama dengan keberanian mereka juga harus memiliki keterampilan dan keahlian. Jadi Anda harus melakukan upaya dalam hal ini. Huzur, haruskah ada batasan usia untuk ini atau bisa terbuka untuk usia berapapun? Apa perlunya batasan usia? Selama Anda mampu pergi, maka Anda harus pergi. Apa perlunya batasan usia? Tentu saja, Anda harus berhati-hati bahwa siapapun yang pergi harus pergi dalam bentuk kelompok yang juga mencakup beberapa wanita yang berpengalaman dan cukup dewasa. Selain itu, tidak ada batasan usia. Tentu saja.
Anda tidak dapat membawa anak-anak di bawah usia 18 tahun, jadi umumnya kelompok yang Anda bawa akan berusia 25 tahun ke atas jika mereka mampu pergi. Bahkan kemudian Anda harus membawa mereka dengan sangat hati-hati dan Anda akan memerlukan mereka untuk menandatangani surat pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada mereka saat di sana, maka Anda tidak bertanggung jawab. Jika tidak, tentu saja Anda harus merawat mereka ketika Anda berada di sana. Tapi jika ada semacam bahaya alam atau jenis kecelakaan lain, maka mereka harus bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Anda harus mengambil tindakan pencegahan ini sebelum pergi. Ketika wanita pada zaman dahulu berperang dalam pertempuran Islam, mereka tidak memiliki jaminan apapun dari pria bahwa mereka akan tetap dilindungi dan kembali dengan selamat. Hadrat Ummu Ammarah bertempur seperti halnya wanita lain. Beliau berangkat sendirian untuk membebaskan saudaranya dengan mengayunkan pedangnya ke segala arah. Para pria muslim mundur dan takjub dengan apa yang beliau lakukan. Bertanya-tanya, siapa pria ini? Mereka bertanya, wahai pemuda, siapa kamu? Beliau menjawab dengan mengatakan beliau tidak dapat memberitahu mereka dan bahwa beliau tidak dapat melepas penutup wajahnya. Kemudian diketahui bahwa beliau adalah saudara perempuan pria itu yang pergi dan membebaskannya sendirian. Jadi wanita pasti memiliki potensi dan jika mereka ingin, mereka tentu dapat melakukannya. Huzur dalam khutbah Huzur telah menyebutkan pengorbanan pengkhidmatan para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Sehubungan dengan ini, dapatkah Huzur memberikan bimbingan kepada para pekerja HF tentang bagaimana kami dapat mengadopsi contoh-contoh mulia ini dan melayani kemanusiaan dengan lebih baik? Ada semacam contoh di setiap khutbah, kan? Anda harus mengambilnya sebagai contoh. Anda harus mengadopsi contoh-contoh pengkhidmatan pada kemanusiaan. Ketika Anda mendengarnya, Anda harus mencatat poin-poin yang dapat diterapkan pada Anda dan kemudian menerapkannya. Saya baru saja memberikan contoh tentang wanita dan bagaimana mereka harus bekerja. Zaman sekarang tidak memerlukan pergi berperang dan mengangkat pedang seperti yang dilakukan pada wanita zaman dahulu. Sebaliknya, zaman sekarang memerlukan pelayanan jenis yang berbeda. Apapun pengkhidmatannya, Anda harus menggunakan potensi Anda hingga tingkat maksimum dan memberikan pengkhidmatan. Itu adalah sorotan dari sebagian kegiatan Huzur yang terkasih selama minggu lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz menceritakan beberapa kejadian ajaib berkaitan dengan skema Tahrik Jadid. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur mengumumkan angka-angka untuk tahun sebelumnya dari skema yang diberkati. Tahun ini, dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat memiliki kesempatan untuk menyajikan pengorbanan sebesar 19,55 juta, yang merupakan peningkatan sekitar 1.564.000 dari tahun sebelumnya. Dalam hal posisi untuk kontribusi keseluruhan, selain Pakistan, Jerman saat ini nomor 1, diikuti oleh Inggris. Inggris telah membuat kontribusi yang signifikan dan telah mencapai sangat dekat dengan Jerman. Saya merasa bahwa jika mereka terus melakukan upaya seperti ini, mereka mungkin melampaui Jerman. Demikian pula, Amerika Serikat juga telah melakukan peningkatan yang signifikan. Demikian juga Kanada juga telah melakukan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Sekarang adalah tugas kita untuk memenuhi misi yang dipercayakan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam oleh Allah Ta'ala melalui pengorbanan harta ini. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menyampaikan pesan Islam kemana-mana, ke Asia, Eropa, Amerika, Afrika, negara-negara Arab, Amerika Serikat, dan Kepulauan Pasifik. Ini bukan hanya pengorbanan harta yang disajikan oleh mereka yang tinggal di Eropa. Sebenarnya orang-orang di bagian lain dunia, seperti yang saya sebutkan, maju dan unggul dalam pengorbanan ke harta mereka. Semoga Allah telah menerima pengorbanan mereka dan memberkati mereka dan kekayaan mereka, dan semoga Dia memberikan berkah berlipat ganda pada upaya kita dan menghasilkan hasil terbaiknya. Semoga kita segera menyaksikan pemerintahan Tuhan yang esa ditegakkan di seluruh dunia dan bendera Rasulullah SAW dinaikkan tinggi di dunia.